Disinilah Linan sekarang, terikat tali hingga tak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncul seorang pria yang diperintahkan untuk memotong tumit Linan. Namun meski dalam kondisi seperti itu, Linan mampu menghabisi pria itu dengan menggigit leher si pria menggunakan giginya sehingga... Melihat hal itu, Daji merasa tertantang untuk adu kemampuan bela diri dengan Linan. Lantas Daji memberikan kunci agar Linan dapat membuka tali, sehingga Linan yang belum sepenuhnya pulih pun terpaksa menerima ajakan Daji dan... 뭐 하는 거야? 피하기만 할 거야? Agar jantungnya tidak berpacu lebih cepat, Linan memilih untuk terus mundur dan menghindari serangan Dagi tanpa membalas. Sampai ketika Dagi mencoba mendekat untuk menusuknya, tiba-tiba... Setelah berhasil menghabisi Dagi, Linan membuka pintu gudang tempat Cilbok dikurung. Namun ia mendapati Cilbok sudah dalam kondisi meninggal. Dengan berat hati, ia pun membawanya ke rumah Seon yang sudah menunggunya sedari tadi. Seon membuka tabungan yang awalnya disiapkan untuk masa depan sang anak. Kini ia memutuskan untuk memberikan seluruh uang itu kepada Linan sebagai pembayaran supaya Linan menghabisi semua orang yang terlibat dalam kematian sang anak. 이거 다 줄 테니까 사람 좀 죽여줘. 우리 칠복이 저렇게 만든 놈, 칠복이 죽음과 관련된 놈들 모두 다 하나도 남김없이 다 죽여줘. Keesokan harinya Kim bersama wanita yang sebelumnya menggoda Linan di awal film datang untuk menjemput Linan. Namun mereka malah dibuat terkejut tatkala mendapati Dagi yang sudah dihabisi serta Linan yang sudah menghilang entah kemana. Di sana si wanita dijamu dengan baik oleh Kim dan di tengah perbincangan mereka, salah satu pejabat datang melaporkan bahwa Chun menyerang kantor pemerintah dengan membawa semua anggota bandit dari dalam hutan. Di mana Kim yang saat ini sedang bersama si wanita ahli bela diri tak sedikit pun merasa takut karena tahu si wanita itu akan membantunya. 자네가 좀 도와주겠는가? 의뢰하신 거라면 받아들이겠습니다. 역시. Merasa ingin menguasai seluruh wilayah desa, Chun si ketua bandit baru sudah siap dengan semua anggota untuk menghabisi para pejabat. Namun setelah sampai di gerbang kantor, ia memilih untuk tidak membuka dan akan menunggu sampai dibukakan dari dalam, meskipun harus memakan waktu yang cukup lama. 당장 문을 열어라! 안 그러면 부숴버리겠다! Para bandit yang mulai bosan menunggu instruksi menyerang bahkan sampai sudah terlihat duduk, menyarankan agar Chun langsung membukakan gerbangnya saja. Dan tak lama dari itu, muncul Linan yang akan memasuki kantor pejabat menghabisi siapapun yang menghalanginya. Sampai kericuhan itu membuat orang-orang di dalam keheranan dan segera membukakan gerbangnya untuk melihat apa yang terjadi. Linan memasuki halaman kantor sambil minum obat kuat terlebih dahulu. Rupanya ia sepakat hanya dibayar 1 koin atas permintaan Seon untuk menghabisi semua orang yang terlibat dalam kematian Cilbok. Dengan amarah membabi buta, ia menghadapi puluhan penjaga di sana dan... Para prajurit dibuat ketakutan melihat kemampuan Linan yang seolah tiada batasnya, hingga si wanita turun tangan dan menggunakan kekuatan matanya untuk menghipnotis, hingga ia berhasil membangkitkan orang-orang yang sudah pingsan, memberikannya kekuatan baru untuk menghadapi Linan. Dengan kondisi yang semakin lemah, Linan menjadi sangat kewalahan karena harus menghadapi semua orang. Sampai akhirnya ia harus terjatuh tak berdaya di hadapan si wanita dan memberikannya kesempatan untuk menusuk perut Linan, tetapi...
Semua orang yang tersisa merasa ketakutan oleh Linan yang tak berniat membiarkan satu orang pun selamat. Sampai Kim pun mencoba kabur namun berhasil dicegat oleh Seon dari arah lain hingga ia langsung menghabisinya tanpa ampun. Malam itu puluhan orang tewas sementara Linan dibawa oleh Seon dan Jeom untuk menjalani perawatan secara tradisional. Dan setelah kejadian itu, desa tersebut terbebas dari para bandit yang sebelumnya bersembunyi dalam hutan, sekaligus perdagangan opium yang membuat para warga terbebas dari kecanduan. 내 동 재밌다가 이거 아주 뒤끝이 찝찝하고 어쩌겠어. 일이 그렇게 되어버린 걸. Singkat cerita, Kim yang rupanya belum mati mendatangi Jeom untuk menanyakan keberadaan Linan saat ini, di mana Jeom yang tak punya pilihan lain selain memberitahukannya pun akhirnya mengantarkan Kim dan para prajurit terlatihnya ke tempat tinggal Linan. Namun sesampainya di sana, mereka malah mendapati sebuah boneka jerami. Kim yang merasa dipermainkan dikejutkan oleh Linan yang sudah berada di belakangnya dalam kondisi sehat karena warga berhasil menemukan tanaman mahwangco. Tanpa banyak bercocot-cocot di awal, Linan pun langsung menghabisi target terakhirnya itu sehingga tamat ending yang sangat membagongkan.